Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nadina Mangulan dari kelas 92 MTS KRM Azuki. Kali ini saya akan membahas edukasi tentang dampak pernafasan global. Semoga bermanfaat. Selamat menyaksikan. Pembahasan pemanasan global. Apa sih itu pemanasan global? Pemanasan global atau global warming adalah istilah yang menggambarkan peristiwa kenaikan suhu rata-rata daratan laut dan atmosfer bumi secara bertahap. Peningkatan suhu ini disebabkan oleh peningkatan konsentrasi gas rumah kaca di atmosfer yang memerangkap panas matahari. Latar belakang global warming. Pemanasan global atau global warming terjadi karena peningkatan emisi gas rumah kaca akibat aktivitas manusia yang menyebabkan peningkatan suhu rata-rata bumi. Peningkatan ini yang terutama disebabkan oleh pembakaran bahan bakar fosil, deforestasi, dan aktivitas industri, memicu efek rumah kaca yang memerangkap panas di atmosfer. Latar utama global warming. Yang pertama, pembakaran bahan bakar fosil. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak bumi, dan gas alam adalah proses yang menghasilkan energi melalui reaksi kimia. Namun, proses ini juga membebaskan gas rumah kaca, terutama karbon dioksida, dan berkontribusi terhadap pemanasan global dan perubahan iklim. Selain itu, pembakaran bahan bakar fosil menghasilkan polusi udara yang berdampak negatif pada kesehatan manusia dan lingkungan. Yang kedua, deforestasi. Deforestasi atau penggundulan hutan adalah perubahan permanen tutupan hutan alam menjadi lahan yang bukan hutan, seperti untuk pertanian, perkebunan, atau pembangunan lainnya. Proses ini melibatkan penebangan pohon secara besar-besaran yang menyebabkan hilangnya tutupan hutan dan fungsi-fungsinya. Yang ketiga, aktivitas pertanian dan peternakan berkontribusi signifikan terhadap global warming melalui emisi gas rumah kaca, terutama metana dan nitrogen oksida. Aktivitas seperti penggunaan pupuk, sistem pencernaan hewan, dan pembakaran lahan untuk pertanian menghasilkan gas-gas ini yang mempercepat pemanasan global. Yang keempat, industri dan proses manufaktur. Kontributor utama pemanasan global karena menghasilkan emisi gas rumah kaca melalui pembakaran bahan bakar fosil dan proses industri. Sektor manufaktur misalnya mengubah sekitar 12% emisi gas rumah kaca di Amerika Serikat. Proses seperti ini produksi semen, besi, baja, dan elektronik juga menghasilkan emisi. Yang kelima, penggunaan energi tidak ramah lingkungan. Pembakaran bahan bakar fosil seperti batu bara, minyak, dan gas alam menghasilkan emisi gas rumah kaca seperti karbon dioksida yang memerangkap panas di atmosfer, meningkatkan suhu global. Dampak lain termasuk pencemaran udara, air, dan tanah seperti kerusakan ekosistem. Yang keenam, urbanisasi dan polusi. Urbanisasi yang cepat menyebabkan peningkatan konsumsi energi, polusi udara, dan transportasi, dan konversi lahan. Sementara, globalisasi memperburuk polusi melalui rantai pasok global dan peningkatan aktivitas industri. Di kota-kota besar, dampak ini termasuk peningkatan emisi gas rumah kaca, polusi udara, dan penurunan kualitas air. Efek rumah kaca. Proses alami di mana atmosfer bumi memerangkap panas matahari, menghangatkan permukaan bumi, dan membuat suhu menjadi lebih nyaman bagi kehidupan. Proses ini terjadi ketika gas rumah kaca seperti uap air, karbon dioksida, dan metana menyerap radiasi inframerah yang dipancarkan kembali oleh permukaan bumi setelah menyerap energi matahari. Dampak pemanasan global. Yang pertama, perubahan iklim. Perubahan jangka panjang dalam pola cuaca dan iklim di seluruh dunia yang dipicu oleh aktivitas manusia seperti emisi gas rumah kaca. Yang kedua, peningkatan permukaan laut. Fenomena peningkatan rata-rata permukaan air laut di seluruh dunia yang utama disebabkan oleh pemanasan global akibat aktivitas manusia. Yang ketiga, gangguan ekosistem.
eksploitasi sumber daya alam secara masif, perluasan lahan untuk industri dan pertanian, dan perubahan iklim yang disebabkan oleh peningkatannya emisi gas rumah kaca. Yang keempat, kesehatan manusia terancam. Globalisasi, peningkatan akses ke layanan kesehatan informasi dapat mempercepat penyebaran penyakit menular, meningkatkan risiko penyakit tidak menular, dan memperburuk kesenjangan kesehatan. Yang kelima, kerugian ekonomi. Eksploitasi sumber daya alam, peningkatan polusi, hilangnya habitat dan keanekaragam habitat, serta perubahan iklim. Solusi untuk mengurangi pemanasan global. Yang pertama, mengurangi emisi gas rumah kaca. Menggunakan energi terbarukan, meningkatkan efisiensi energi, mengurangi konsumsi daging, memanfaatkan transportasi publik, dan mengurangi penggunaan sampah plastik. Yang kedua, hemat sumber daya alam. Mengurangi penggunaan bahan bakar fosil, menghemat energi, mengurangi penggunaan air, dan mengurangi sampah. Yang ketiga, mengurangi penggunaan energi. Menghemat energi di rumah, menggunakan energi terbarukan, hingga mengurangi emisi dari transportasi dan industri. Yang keempat, mengubah gaya hidup. Mengurangi konsumsi daging, beralih ke energi terbarukan, menggunakan transportasi ramah lingkungan, dan menghemat energi di rumah.